Tahukah Anda, jika satu selat ini ditutup, ekonomi Cina bisa runtuh dalam waktu 90 hari. Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan, ia adalah tombol off bagi mesin industri terbesar di dunia. Dan kini, satu pelabuhan baru diam-diam mengubah segalanya. Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Selama puluhan tahun, Selat Malaka berdiri sebagai salah satu jalur laut paling sibuk di dunia. Namun pada saat yang sama, juga menjadi titik lemah paling krusial bagi Cina. Jalur sempit yang membentang di antara semenanjung Malaysia, Singapura, dan Pulau Sumatera ini bukan hanya sekedar lintasan geografis, melainkan simpul strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Di titik tersempitnya, lebar Selat Malaka hanya sekitar beberapa kilometer, cukup sempit untuk menjadikannya rentan terhadap gangguan, namun cukup vital untuk menentukan nasib ekonomi negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Bagi Cina, Selat Malaka bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Sejak reformasi ekonomi akhir 1970-an, pertumbuhan industri Cina berjalan seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada energi impor. Ketika pabrik-pabrik di Guangdong, Zhejiang, dan Jiangsu terus beroperasi siang dan malam, pasokan minyak mentah dari Timur Tengah dan Afrika menjadi darah yang mengalirkan kehidupan ke mesin ekonomi tersebut. Lebih dari 2/3 impor minyak mentah Cina, bersama gas alam cair, bahan baku industri, dan komoditas strategis lainnya, harus melewati Selat Malaka sebelum mencapai pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir timur Cina. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi struktural. Selat Malaka menjadi jalur utama bagi rantai pasok global yang menopang ekspor Cina ke Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Setiap hari, ribuan kontainer berisi barang elektronik, mesin industri, tekstil, dan produk manufaktur bernilai tinggi melintasi jalur ini. Gangguan sekecil apapun, baik berupa kecelakaan, konflik regional, atau intervensi militer, dapat memicu efek domino yang menjalar dari pelabuhan hingga lantai pabrik, dari pasar saham hingga stabilitas sosial. Ironisnya, selama bertahun-tahun kerentanan ini justru menjadi titik lemah yang terlupakan. Fokus dunia tertuju pada Laut Cina Selatan, Taiwan, dan konflik perbatasan darat, sementara Selat Malaka tetap beroperasi seperti biasa, seolah-olah kebal dari tekanan geopolitik. Namun, di balik stabilitas semu tersebut, para perencana strategis di Beijing telah lama menyadari satu fakta pahit. Tanpa Selat Malaka, denyut ekonomi Cina dapat berhenti hanya dalam hitungan minggu. Selat ini bukan sekadar jalur perdagangan, ia adalah urat saraf ekonomi nasional Cina. Kerentanan struktural tersebut akhirnya muncul ke permukaan melalui sebuah laporan rahasia Kongres Amerika Serikat pada awal 2025. Dokumen ini tidak dirilis ke publik secara resmi, namun bocoran analisisnya cukup untuk mengguncang komunitas strategis global. Dalam laporan tersebut, Selat Malaka disebut secara eksplisit sebagai single point of failure bagi ekonomi China, sebuah titik kegagalan tunggal yang jika terganggu dapat melumpuhkan sistem nasional secara keseluruhan. Peringatan paling mencolok dalam laporan itu adalah kesimpulan bahwa blokade efektif di Selat Malaka dapat membuat ekonomi China lumpuh dalam waktu kurang dari 90 hari. Angka ini bukan asumsi politik, melainkan hasil simulasi teknokratis berbasis data nyata. Volume impor energi, tingkat konsumsi domestik, cadangan strategis, dan ketergantungan industri berat terhadap pasokan berkelanjutan. Dalam bahasa sederhana, laporan itu menyatakan bahwa China tidak memiliki ruang napas yang cukup panjang jika jalur laut utama tersebut terputus. Bagi Washington, analisis ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, ia menegaskan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan maritim global yang mampu mengendalikan jalur laut strategis. Di sisi lain, laporan tersebut berfungsi sebagai sinyal bahwa kekuatan ekonomi China sebesar apapun tetap memiliki titik tekan yang dapat dieksploitasi. Selat Malaka dalam konteks ini bukan hanya jalur laut, tetapi instrumen geopolitik. Yang menarik, laporan ini juga menyoroti dimensi psikologis dari ancaman tersebut. Bahkan tanpa blokade fisik, ketidakpastian di Selat Malaka sudah cukup untuk mengguncang pasar energi, menaikkan harga minyak, dan memicu kepanikan logistik. Dengan kata lain, Selat Malaka dapat menjadi alat tekanan strategis tanpa perlu satupun tembakan dilepaskan. Inilah bentuk perang modern, perang yang dimainkan lewat kontrol jalur, bukan invasi darat. Bagi Beijing, bocornya laporan ini memperkuat kekhawatiran lama. Ia bukan sekedar peringatan dari lawan geopolitik, melainkan cermin yang memantulkan kelemahan internal sendiri. Selat Malaka, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, kini terlihat sebagai pedang bermata dua, sumber kekuatan sekaligus sumber kerentanan eksistensial.
Ancaman terhadap Selat Malaka bukanlah hipotesis abstrak di atas kertas. Dalam 2 dekade terakhir, India, dengan dukungan strategis Amerika Serikat, secara sistematis membangun jaringan pengawasan maritim yang mencakup hampir seluruh pintu masuk ke jalur tersebut. Pusat dari jaringan ini berada di Kepulauan Andaman dan Nicobar, wilayah India yang terletak tepat di mulut barat Selat Malaka. Dari titik ini, radar jarak jauh, pesawat patroli maritim, dan sistem intelijen elektronik mampu memantau lalu lintas kapal secara real-time. Kerja sama India dan Amerika Serikat memperkuat kemampuan ini secara signifikan. Data satelit, pengintaian udara, dan integrasi sistem informasi memungkinkan identifikasi hampir setiap kapal tanker Cina yang melintas. Nama kapal, muatan, rute, dan kecepatan dapat dilacak dari pelabuhan keberangkatan hingga tujuan akhir. Dalam praktiknya, ini berarti pergerakan energi Cina berada di bawah pengawasan konstan, sebuah realitas yang sulit diabaikan oleh para perencana di Beijing. Lebih dari sekadar pengawasan, jaringan ini menciptakan efek pencegah strategis. Dalam skenario konflik, India dan mitranya memiliki gambaran menyeluruh tentang arus logistik Cina, memungkinkan tindakan cepat dan terkoordinasi. Selat Malaka, yang secara hukum internasional merupakan jalur pelayaran bebas, dalam praktik geopolitik modern berubah menjadi ruang yang dikendalikan oleh kekuatan maritim tertentu. Bagi Cina, situasi ini menciptakan dilema besar. Setiap peningkatan ketegangan regional, baik di Laut Cina Selatan, Taiwan, atau perbatasan Himalaya, secara otomatis meningkatkan risiko di Selat Malaka. Ancaman tersebut tidak perlu direalisasikan sepenuhnya. Cukup dengan kehadiran militer dan sinyal politik, tekanan sudah terasa hingga ke jantung ekonomi Cina. Inilah sebabnya mengapa Selat Malaka tidak lagi sekadar isu maritim, melainkan ancaman keamanan nasional yang nyata dan berkelanjutan. Sebagai mesin industri terbesar di dunia, Cina memiliki selera energi yang luar biasa besar. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dibakar untuk menggerakkan pembangkit listrik, pabrik baja, kilang petrokimia, dan sistem transportasi nasional. Sebagian besar energi ini berasal dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, yang berarti harus menempuh ribuan kilometer perjalanan laut sebelum mencapai daratan Cina. Cadangan minyak strategis Cina memang terus ditingkatkan selama bertahun-tahun. Namun, para analis sepakat bahwa cadangan ini hanya mampu menopang kebutuhan nasional selama beberapa bulan jika jalur utama impor terputus. Dalam konteks ekonomi modern yang terintegrasi, gangguan pasokan selama berminggu-minggu saja sudah cukup untuk menghentikan produksi, memicu inflasi, dan mengancam stabilitas sosial. Cina tidak tinggal diam menghadapi resiko ini. Proyek-proyek rute darat alternatif seperti pipa minyak dan gas dari Myanmar, serta koridor ekonomi Cina-Pakistan dibangun dengan biaya besar. Namun realitasnya, kapasitas gabungan jalur-jalur ini masih jauh dari cukup. Dibandingkan dengan volume raksasa yang mengalir melalui Selat Malaka, jalur darat hanya mampu menanggung sebagian kecil kebutuhan nasional. Ketimpangan ini menciptakan paradoks strategis. Di satu sisi, Cina adalah kekuatan ekonomi global dengan teknologi maju dan kapasitas industri raksasa. Di sisi lain, keberlangsungan sistem tersebut bergantung pada satu jalur laut sempit yang berada di luar kendali langsungnya. Ketergantungan energi ini rapuh, dan semakin lama, semakin sulit diabaikan. Di tengah tekanan geopolitik dan keterbatasan struktural tersebut, perubahan mulai terjadi, bukan dengan gemuruh deklarasi, melainkan melalui langkah teknis yang nyaris luput dari sorotan global. Pada April 2025, pelabuhan dan pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja resmi beroperasi. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada pengumuman strategis terbuka. Namun bagi para pengamat militer, peristiwa ini menandai pergeseran fundamental dalam lanskap keamanan regional. Didanai dan dibangun dengan dukungan Cina, Ream berdiri di lokasi yang secara geografis sangat strategis. Terletak di pesisir barat daya Kamboja, pelabuhan ini berada relatif dekat dengan Selat Malaka dan jalur utama Samudra Hindia. Keberadaannya memberikan Cina sesuatu yang selama ini sulit diperoleh. Titik tumpu logistik dan militer di Asia Tenggara daratan, di luar wilayah nasionalnya sendiri. Yang membuat Ream berbeda adalah skala dan fungsinya. Ini bukan sekadar pelabuhan komersial, melainkan fasilitas dengan kemampuan militer penuh. Dermaga panjang, kedalaman air yang memadai dan infrastruktur pendukung memungkinkan kapal perang besar untuk bersandar dan beroperasi. Dengan satu langkah ini, Cina secara efektif menambahkan variabel baru ke dalam persamaan strategi Selat Malaka. Sebuah variabel yang mengubah cara ancaman blokade dihitung. Tanpa sorotan besar, tanpa retorika konfrontatif, keseimbangan lama mulai bergeser. Selat Malaka tidak lagi sepenuhnya berada dalam bayang-bayang tekanan sepihak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Cina memiliki alat nyata untuk merespons ancaman di jalur paling vitalnya. Perubahan ini sunyi, namun dampaknya bergema jauh melampaui pelabuhan kecil di pesisir Kamboja. Ream bukan sekadar pelabuhan biasa, dan bukan pula proyek infrastruktur yang dapat dipahami hanya dari sudut pandang ekonomi sipil.
Dermaga militer sepanjang 650 meter yang menjadi jantung fasilitas ini secara langsung mengubah kalkulasi strategis di Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Panjang dermaga tersebut bukan angka simbolik. Ia dirancang secara spesifik untuk menampung kapal perang terbesar Angkatan Laut Cina, mulai dari kapal induk, kapal serbu amfibi berbobot puluhan ribu ton, hingga kapal logistik berkapasitas besar yang menopang operasi jarak jauh. Lokasi Ream menjadikannya unik sekaligus sensitif. Berjarak kurang dari 1.000 km dari Selat Malaka, pangkalan ini berada di posisi yang selama puluhan tahun berada di luar jangkauan langsung kekuatan Laut Cina. Sebelum Ream beroperasi, setiap upaya Cina untuk merespons ancaman di Selat Malaka harus dilakukan dari pangkalan domestik yang berjarak ribuan kilometer. Waktu menjadi musuh. Setiap jam keterlambatan berarti peluang lawan untuk mengunci jalur, mengatur formasi, dan mengendalikan eskalasi. Dengan Ream, paradigma itu runtuh. Untuk pertama kalinya, Cina memiliki titik tumpu maju yang memungkinkan respons cepat terhadap dinamika di Selat Malaka. Kapal perang tidak lagi harus berlayar berhari-hari dari Laut Cina Selatan untuk mencapai titik kritis. Dalam skenario krisis, satuan laut dapat bergerak dari Ream dan mencapai area strategis dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar peningkatan kecepatan. Ini adalah perubahan mendasar dalam konsep deterrence dan proyeksi kekuatan. Lebih jauh lagi, keberadaan dermaga ini mengaburkan batas antara pertahanan dan ofensif. Secara resmi, Ream dapat diposisikan sebagai fasilitas logistik dan pelatihan. Namun dalam praktik militer modern, kemampuan logistik adalah inti dari kekuatan tempur. Dermaga panjang, kedalaman air yang memadai, serta fasilitas pendukung menjadikan Ream bukan hanya tempat singgah, tetapi simpul operasional penuh yang dapat mendukung operasi laut berkelanjutan. Dalam dunia strategi maritim, jarak adalah segalanya. Dan Ream memotong jarak itu secara brutal. Apa yang dulu membutuhkan hari, kini dapat dilakukan dalam jam. Apa yang dulu mustahil, kini menjadi skenario operasional yang realistis. Dermaga ini, dengan segala kesenyapannya, telah mengubah permainan. Keuntungan terbesar dari Ream bukan hanya soal kecepatan, melainkan efisiensi. Dalam doktrin militer modern, efisiensi logistik seringkali lebih menentukan dibanding jumlah senjata. Keberadaan Ream secara drastis memangkas waktu tempuh kapal dan kapal selam nuklir Cina menuju Samudra Hindia. Wilayah yang semakin dipandang sebagai arena utama kompetisi kekuatan besar abad ke-21. Sebelum Ream beroperasi, kapal selam nuklir Cina yang ingin memasuki Samudra Hindia harus berangkat dari pangkalan di Hainan dan menempuh perjalanan panjang melewati Laut Cina Selatan. Rute ini tidak hanya memakan waktu berhari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko deteksi oleh jaringan pengawasan lawan. Setiap hari tambahan di laut berarti konsumsi logistik lebih besar, kelelahan awak, dan berkurangnya fleksibilitas taktis. Dengan Ream sebagai titik tumpu, waktu tempuh dipangkas secara signifikan. Kapal dan kapal selam dapat dikerahkan lebih cepat, beroperasi lebih lama, dan kembali dengan siklus rotasi yang lebih pendek. Dampaknya terasa langsung, jangkauan operasi meningkat, durasi misi pengawalan laut diperpanjang, dan efektivitas keseluruhan armada melonjak. Dalam bahasa militer, ini berarti lebih banyak hasil dengan sumber daya yang sama. Efisiensi ini juga berdampak pada biaya. Operasi jarak jauh adalah aktivitas mahal. Setiap hari di laut berarti bahan bakar, pemeliharaan, dan dukungan logistik. Dengan mempersingkat jalur dan mempercepat rotasi, Cina dapat menghemat biaya operasional dalam skala besar, uang yang kemudian dapat dialihkan untuk modernisasi armada, pengembangan teknologi, atau ekspansi kapasitas lainnya. Lebih penting lagi, efisiensi ini menciptakan keunggulan struktural. Negara yang mampu mempertahankan kehadiran laut berkelanjutan dengan biaya lebih rendah memiliki daya tahan strategis lebih besar. Dalam konflik berkepanjangan, bukan hanya senjata tercanggih yang menang, tetapi sistem yang mampu bertahan paling lama. Ream, dalam konteks ini, bukan hanya memperkuat Angkatan Laut Cina, ia memperpanjang napas strategisnya. Tidak ada perubahan strategis yang terjadi tanpa reaksi. Bagi India, operasionalisasi Ream merupakan alarm keras yang mengguncang asumsi lama tentang keunggulan geografisnya di Samudra Hindia. Selama bertahun-tahun, New Delhi menikmati apa yang sering disebut sebagai home field advantage, keuntungan alami karena kedekatan geografis, jaringan pangkalan, dan posisi strategis di jalur laut utama. Namun Ream menggerus keuntungan itu. Untuk pertama kalinya, India menghadapi kekuatan laut Cina yang mampu beroperasi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efisien di wilayah yang selama ini dianggap sebagai lingkup pengaruhnya. Respons India pun datang cepat, bahkan terkesan tergesa-gesa. Program kapal selam nuklir dipercepat, anggaran pertahanan meningkat, dan pembangunan pangkalan strategis diperluas. New Delhi menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk membangun jaringan intelijen maritim regional, menandatangani perjanjian berbagi informasi dengan negara-negara Samudra Hindia, dan meningkatkan kehadiran militernya di titik-titik kunci.
Namun percepatan ini juga mengungkap keterbatasan. Pembangunan kapal selam nuklir memakan waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Infrastruktur canggih tidak dapat diwujudkan hanya dengan keputusan politik. Di balik ambisi besar, kesenjangan kekuatan laut antara India dan Cina justru semakin terlihat. Cina unggul dalam jumlah armada, kecepatan produksi, dan integrasi teknologi. Industri galangan kapal Cina mampu memproduksi kapal perang dalam skala dan tempo yang sulit ditandingi. Sementara itu, India masih bergulat dengan keterbatasan industri domestik dan ketergantungan pada impor teknologi kunci. Respons India, meski signifikan, lebih bersifat defensif dan reaktif. Ria memaksa New Delhi untuk membagi fokus militernya, mengalihkan sumber daya, dan menyesuaikan strategi lama. Dalam permainan kekuatan besar, reaksi terlambat seringkali berarti kehilangan momentum. Dan disinilah, Ria menunjukkan dampaknya yang paling tajam. Bukan hanya mengubah posisi Cina, tetapi memaksa lawan untuk beradaptasi dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Untuk memahami signifikansi penuh Riam, ia tidak bisa dilihat secara terpisah. Ketika Riam dipetakan bersama pangkalan militer Cina di Djibouti, muncul sebuah konfigurasi strategis yang mengejutkan, pola berbentuk L yang membentang dari Laut Merah hingga Asia Tenggara. Dua titik ini, jika dihubungkan secara konseptual, mencakup hampir seluruh jalur energi utama yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur. Djibouti mengamankan pintu keluar Laut Merah dan terusan Suez, jalur vital bagi perdagangan global. Riam di sisi lain mengawasi pendekatan ke Selat Malaka. Di antara keduanya terbentang Samudra Hindia, jalur tempat sebagian besar energi Cina mengalir. Pola ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan perubahan mendasar dalam cara Cina memandang keamanan energinya. Dengan konfigurasi ini, ketergantungan Cina terhadap satu jalur tunggal mulai berkurang. Data menunjukkan penurunan bertahap ketergantungan terhadap Selat Malaka, dari sekitar 85% menjadi 65%. Target jangka menengah bahkan lebih ambisius, di bawah 50% sebelum 2030. Artinya, blokade di satu titik tidak lagi mampu memberikan pukulan fatal seperti sebelumnya. Lebih dari sekadar angka, perubahan ini mengubah psikologi strategis. Cina tidak lagi berada dalam posisi defensif total. Ia memiliki opsi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menyerap guncangan. Jalur darat, pangkalan luar negeri, dan diversifikasi rute laut membentuk jaringan yang saling menopang. Dalam sistem ini, Riam berfungsi sebagai simpul penguat, bukan satu-satunya solusi, tetapi bagian penting dari arsitektur keamanan energi yang lebih luas. Pada akhirnya, kisah Riam bukanlah sekadar cerita tentang sebuah pelabuhan baru di Asia Tenggara. Ia adalah simbol perubahan zaman. Selama puluhan tahun, Cina hidup di bawah bayang-bayang Selat Malaka, jalur yang memberinya kekuatan sekaligus kerentanan. Riam menandai momen ketika kerentanan itu mulai diurai, bukan dengan konfrontasi terbuka, tetapi melalui perencanaan jangka panjang dan langkah teknis yang presisi. Satu dermaga mungkin terlihat kecil di peta dunia. Namun, dalam geopolitik, detail kecil seringkali membawa dampak besar. Ria menggeser keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia, memaksa rival untuk menyesuaikan strategi dan menulis ulang aturan tak tertulis yang selama ini berlaku. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia yang digerakkan oleh energi dan jalur laut, kontrol atas logistik sama pentingnya dengan kekuatan senjata. Lebih jauh lagi, Ria menegaskan pendekatan China terhadap kekuasaan global, tidak selalu melalui deklarasi keras atau konfrontasi langsung, melainkan lewat pembangunan infrastruktur, jaringan, dan opsi strategis. Perubahan ini mungkin berlangsung sunyi, namun dampaknya beresonansi jauh melampaui pelabuhan kecil di Kamboja. Dalam sejarah geopolitik, seringkali bukan perang besar yang mengubah arah dunia, melainkan keputusan strategis yang tampak sederhana. Riam adalah salah satunya, sebuah dermaga, sebuah lokasi, sebuah langkah, yang bersama-sama menggeser arah sejarah maritim Asia.